Bagaimana seseorang diikat dengan rantai besi? Dia adalah pembunuh gila yang terkenal di dunia, Jason. Setelah membunuh lebih dari 200 orang dengan tangan kosong, dia akhirnya ditangkap oleh polisi, dikunci di pusat penelitian Danau Kristal, tetapi auranya terlalu kuat. Hanya dengan satu pandangan, itu membuat penjaga itu berkeringat dingin. Dia dengan cepat menutupi Jason dengan kain. Di sisi lain, dokter dari pusat penelitian datang untuk mengklaim seseorang ingin membawa Jason yang memiliki kemampuan memperbaiki dirinya ke laboratorium untuk penelitian. Simon melangkah maju untuk mencegahnya, karena teknologi Fraser belum sempurna. Jason pernah melarikan diri. Apa yang harus dilakukan? Dokter bersikeras ingin membawa Jason pergi ke sel untuk melepas kainnya. Apa ini? Para penjaga lagi. Sebelum semua orang sempat bereaksi, Jason menikam tenggorokannya dengan tongkat di belakang celananya. Melepaskan diri dari rantai dan membunuh orang lain, rantai itu akhirnya melepaskan dan membunuh dokter, generasi iblis yang dengan mudah melarikan diri dari penjara. Simon melihat ada yang tidak beres, memancing Jason ke ruang rahasia, menggunakan pistol untuk memaksa Jason masuk ke dalam Fraser. Namun tak disangka Jason menusuk pintu kulkas dengan pisau. Pintu besi itu juga berlubang. Gas beku juga bocor. Begitu saja Simon dan Jason sama-sama membeku menjadi es. Setelah 500 tahun, bumi karena masalah lingkungan ditinggalkan. Orang-orang memulai zaman antar bintang. Hari itu tim arkeologi datang ke bumi. Tanpa sengaja pergi ke tengah danau kristal sebelumnya, mereka membuka lemari es yang telah ditaburi untuk waktu yang lama dan menemukan Jason. Di reruntuhan, menemukan Simon membeku. Kedua orang kuno ini menjadi harta karun tim arkeologi. Mereka mengemas dan membawa kembali pesawat ruang angkasa arkeologi. Teknologi masa depan telah dengan mudah memperbaiki tubuh manusia. Robot nano yang tak terhitung jumlahnya seperti cairan perak yang mengalir secara bertahap menutupi tubuh Simon. Ketika robot itu mundur, Simon hidup kembali. Hal pertama setelah dia bangun adalah menanyakan apakah Jason telah ditangkap. Jika tidak, Jason dapat pulih sendiri, pada dasarnya tanpa memerlukan robot nano. Setelah beberapa saat, dia duduk sendiri, langsung mendorong peneliti ke dalam tangki cairan. Lalu dia memilih pisau baja yang cocok untuknya. Dia sudah beristirahat selama 500 tahun, sekarang saatnya untuk mulai pemanasan. Dia merasa ada yang tidak beres. Monster bergegas masuk, berbalik dan menembaknya sekali. Kepala monster itu hancur. Hanya melepas topi untuk bersantai sedikit, monster besar lain muncul lagi, hasilnya masih ditembak. Ternyata kedua kru sedang bermain game 3D virtual, di mana tiba-tiba Jason muncul. Mereka juga berasumsi bahwa game itu naik level dan monster baru muncul lagi. Bingung dan kesal, kembali ke sini, penjaga keamanan kapal mendeteksi bahaya, bersenjata dan mengejar Jason, ketika Jason sekali lagi mengambil pisau. Para penjaga mengarahkan senjata mereka ke arahnya dan menembak dengan liar. Tetapi ketika bubuk mesiu menghilang, Jason menghilang lagi. Para kru berpisah untuk menemukan, satu dicekik dan meninggal di tempat. Orang lain menggunakan apa yang dia pelajari tetapi tidak melukai Jason. Satu tendangan mengakhiri pertempuran, yang lain melihat Jason menembak dengan liar. Tepat ketika semua orang bersorak, Jason langsung turun dari hook. Tim keamanan hanya tersisa dengan Kapten Black. Meriam Jason menembus pintu baja. Kapten terjebak. Untungnya pesawat luar angkasa itu dekat dengan pelabuhan antariksa saat ini. Ada sejumlah besar bala bantuan di sini. Tetapi Jason menikam pilot pesawat ruang angkasa sekali. Pesawat ruang angkasa kehilangan arah dan menabrak bandara, menyebabkan ledakan besar. Harapan terakhir semua orang adalah bahwa dengan pesawat ruang angkasa yang mengepul dalam asap, Jason menyerbu ke ruang kendali, tapi saat itu perhatian semua orang tertuju pada pintu. Jason mendobrak pintu kaca lagi dan bergegas masuk. Kapten tidak gesit, melihat Jason mendapatkan kembali pisau aslinya, menjadi roh di bawah pisau. Jason menghentikan sisanya, pramuka putih, dari membawa robot biokimianya lagi. Robot itu memakai bentuk yang keren, tetapi dipotong oleh Jason sekali. Dia baru saja akan mengeluarkan pisau. Robot itu tiba-tiba terbangun, pistolnya keluar seperti hujan. Jason langsung diterbangkan. Satu pistol tidak berfungsi, dia mengubahnya menjadi dua senjata. Dua senjata masih belum cukup, dia mengubahnya menjadi meriam besar. Jason benar-benar dirobohkan. Semua orang mengetahui bahwa Kapten Black terluka parah, bergegas membawanya untuk memperbaiki tubuhnya.
Tetapi di sisi lain, robot nano kehilangan kendali, mulai memulihkan Jason. Elemen logam diekstraksi dari lingkungan sekitar sebagai bahan baku untuk perbaikan. Sekarang Jason adalah kulit perunggu. Serangan robot biokimia baginya seperti pijatan. Semua orang menutup pintu isolasi. Lengan meriam Jason menembus pintu baja. Perbedaan tekanan di dalam dan di luar menciptakan hisapan yang hebat. Seorang gadis tersedot. Pada saat ini, kapal penyelamat telah tiba. Tetapi pintu keluar diblokir dan tidak dapat dibuka. Kapten Black hanya dapat meninggalkan depot perawatan. Pintu isolasi di depan Jason seperti selembar kertas. Untuk menjaga Jason, White menggunakan teknologi untuk menciptakan lingkungan virtual untuk memikat Jason, juga mengatur dua gadis virtual, menggunakan skema kecantikan, hasilnya dimasukkan ke dalam karung oleh Jason. Menabrak pohon besar, untung pintu keluar diaktifkan tepat waktu. Yang selamat masuk ke sekoci, Jason juga kabur dari dunia maya sambil memegang pisau untuk mengejar. Akhirnya Kapten Black menutup pintu kompartemen, mengunci dirinya dan Jason. Sekoci berhasil terbang ke atas, tiba-tiba kapal induk meledak, pemandangan ajaib muncul. Jason terbang langsung ke sekoci, Kapten Black memeluk Jason, keduanya terbang ke angkasa yang luas. Sepasang kekasih di suatu tempat, menemukan benda tak dikenal jatuh ke danau. Perjalanan Jason jelas belum berakhir. Video hari ini berakhir, sampai jumpa.